Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Pak Wisnu. Di sini kami dari kelompok 4 kelas B ingin mempresentasikan perilaku organisasi mengenai imbalan, hukum, dan disiplin. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Yusvelia Nurfatin Kartika Putri dengan NIM 2, Marsha Febila dengan NIM 4, Anis Cimatul Uya dengan NIM 12, Alif Ma'ruf Najibu Fahmi dengan NIM 26, Dina Kartika Salsabila dengan NIM 50, Anggun Dwi Zahra dengan NIM 70, Ahmad Hussein Salim dengan NIM 74, Muhammad Iqbal Khalid Salim dengan NIM 78, M. Titik Arif Putra Sadana dengan NIM 84, Muhammad Febriantoro dengan NIM 94, serta Janisa Triweni dengan NIM 100. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama, imbalan, konsep dasar dan peran dalam organisasi. Yang kedua, jenis-jenis imbalan, finansial dan non-finansial. Yang ketiga, tujuan pemberian imbalan, motivasi dan kesejahteraan. Yang keempat, skema proses pemberian imbalan, kriteria dan mekanisme. Yang kelima, tujuan hukuman, definisi, jenis, dan implementasi. Yang keenam, tujuan pemberian hukuman, kedisiplinan dan efek jerah. Yang ketujuh, dampak hukuman psikologis dan organisasional. Yang kedelapan, disiplin, definisi dan peran dalam manajemen. Yang kesembilan, jenis disiplin preventif dan korektif. Yang kesepuluh, prinsip-prinsip disiplin, keadilan dan konsistensi. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu refleksi dan penerapan di dunia kerja. Yang pertama, kita akan membahas tentang imbalan. Oke, bahasan pertama ada konsep dasar. Di sini ada pengertian dari imbalan itu sendiri, bahwasanya imbalan adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang sebagai balasan atas kontribusi atau jasa yang telah diberikan kepada organisasi atau perusahaan. Imbalan dapat berupa uang, pengakuan sosial, atau dukungan terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh individu. Kemudian menurut para ahli, di sini menurut Malayu SPH Hasibuan, imbalan atau kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, atau bentuk lainnya yang diterima karyawan sebagai balasan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut William Beweder dan Kate Davis, mereka mendefinisikan imbalan sebagai segala sesuatu yang diterima pekerja sebagai balasan dari pekerjaan yang dilakukannya, baik berupa gaji upah per jam, gaji periodik, atau bentuk lainnya. Kemudian menurut Edwin B. Filippo, kompensasi adalah balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai imbalan. Pertama, ada kinerja. Nah, dalam kinerja ini, imbalan biasanya diberikan berdasarkan hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh suatu individu atau karyawan. Kemudian faktor kedua ada usaha. Nah, besar kecilnya imbalan dipengaruhi oleh seberapa besar usaha yang dilakukan oleh individu dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Kemudian ada keterampilan. Individu yang memiliki keterampilan khusus atau keahlian tertentu biasanya mendapatkan imbalan yang lebih besar. Kemudian terakhir ada kerumitan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang lebih rumit dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi biasanya mendapatkan imbalan yang tinggi juga. Setelah konsep dasar, berikutnya ada peran imbalan dalam organisasi. Pertama, ada memotivasi karyawan. Menurut teori motivasi seperti teori harapan oleh Viktor Fromm, bahwasanya karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Kemudian kedua ada meningkatkan kepuasan kerja. Menurut teori dua faktor dari Herzberg, imbalan terdiri dari dua, yaitu ada imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Imbalan ekstrinsik seperti gaji dan tunjangan termasuk dalam faktor higien yang dapat mencegah ketidakpuasan, sementara imbalan intrinsik seperti pengakuan dan tanggung jawab dapat meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian ketiga ada mempertahankan karyawan berkualitas. Berdasarkan teori keadilan, karyawan akan membandingkan imbalan yang mereka terima dengan imbalan yang diterima oleh orang lain. Jika mereka merasa diperlakukan dengan adil, mereka akan tetap setia pada organisasi atau perusahaan. Kemudian keempat, ada meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Berdasarkan teori penetapan tujuan, imbalan yang terkait dengan pencapaian tujuan tertentu dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras.
Baik, kelima itu menciptakan iklim organisasi yang positif. Nah, iklim organisasi yang positif dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kinerja sama antar karyawan. Kemudian keenam ada memenuhi kebutuhan karyawan. Berdasarkan teori hierarki yang ada pada hierarki Maslow, menjelaskan bahwasanya imbalan dapat memenuhi berbagai tingkat kebutuhan karyawan, mulai dari kebutuhan fisiologis seperti gaji hingga kebutuhan aktualisasi diri seperti kesempatan untuk grow up atau berkembang. Oke, kemudian ada jenis-jenis imbalan. Jenis imbalan ada dua. Yang pertama imbalan finansial dan juga imbalan non finansial. Imbalan finansial adalah bentuk penghargaan yang diberikan dalam bentuk uang atau manfaat ekonomi lainnya, seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, komisi, lembur, serta insentif keuangan seperti kepemilikan saham atau program bagi hasil imbalan ini, yang bertujuan untuk memberikan kepastian ekonomi dan meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui kompensasi yang bersifat materi. Oke, yang kedua ada imbalan non finansial. Imbalan non finansial adalah bentuk penghargaan yang tidak berupa uang tetapi tetap memberikan manfaat bagi karyawan. Contohnya seperti pengakuan dan apresiasi dalam bentuk pujian, penghargaan, atau promosi serta peluang pengembangan karir melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu juga lingkungan kerja yang nyaman dengan budaya kerja yang positif, fleksibilitas kerja, serta keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan juga menjadi faktor penting dalam imbalan non finansial. Saya Anisi Matulia dengan NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pemberian imbalan dalam motivasi dan kesejahteraan. Pemberian imbalan dalam organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan anggota sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih produktif serta merasa dihargai. Imbalan yang adil dan sesuai dapat menarik serta mempertahankan tenaga kerja berkualitas sekaligus menciptakan lingkungan yang positif. Terus dari tujuan utamanya ini adalah yang pertama itu untuk meningkatkan motivasi anggota, menarik dan mempertahankan anggota yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan anggota, mendorong perilaku positif dalam organisasi, meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta mewujudkan keadilan dan kepuasan kerja. Selanjutnya adalah kriteria pemberian imbalan yang berdasarkan oleh kinerja yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kinerja individu. Kinerja individu yang pertama adalah kriteria produktivitas, yaitu merupakan seberapa banyak dan juga seberapa baik hasil kerja dari karyawan maupun pegawai tersebut. Selanjutnya adalah kualitas kerja, itu merupakan tingkat ketepatan, ketelitian, dan juga efektivitas dalam pekerjaan. Lalu ada efisiensi, merupakan kemampuan menyelesaikan tugas dengan sumber daya seminimal mungkin. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap SOP dan juga aturan organisasi. Yang selanjutnya adalah kreativitas dan juga inovasi, yaitu merupakan kemampuan memberikan ide baru yang bermanfaat. Selanjutnya adalah kriteria dalam kinerja tim. Yang pertama adalah kolaborasi dan juga kerja sama tim. Yang kedua adalah kontribusi terhadap tim. Yang ketiga adalah kemampuan dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya adalah kinerja dalam organisasi. Kriterianya itu adalah keberlanjutan dan juga pertumbuhan, yaitu bagaimana kontribusi seorang individu ataupun tim terhadap perkembangan organisasi. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan, yaitu seberapa besar peran individu dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah inovasi dalam proses kerja, yang merupakan proses adaptasi dan juga pengembangan metode kerja baru. Selanjutnya ada mekanisme pemberian imbalan. Yang pertama itu adalah penetapan target kinerja, di mana organisasi harus menetapkan indikator kerja yang sangat jelas dan juga terukur bagi individu maupun tim. Nah, target ini akan menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua ada monitoring dan juga evaluasi kinerja, di mana kinerja individu dan juga tim akan dipantau secara berkala oleh tim audit melalui berbagai metode evaluasi. Kemudian proses ini digunakan untuk memastikan bahwa karyawan bekerja dengan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah penilaian berdasarkan kriteria, yaitu dengan mempertimbangkan produktivitas, kerjasama tim, dan juga dampaknya terhadap organisasi. Nah, dari hasil penilaian ini menentukan apakah karyawan itu layak menerima imbalan atau tidak. Selanjutnya adalah pemilihan jenis imbalan. Berdasarkan hasil penilaian, organisasi akan memilih bentuk imbalan yang sesuai. Misalnya apakah berbentuk finansial maupun non-finansial, itu tergantung terhadap kontribusi karyawan.
Selanjutnya adalah pemberian dan juga komunikasi imbalan. Di sini organisasi akan secara resmi memberikan imbalan kepada karyawan yang berhak dan juga adanya transparansi dalam proses penyampaian imbalan, karena proses ini adalah penting untuk menjaga sehingga motivasi dan kepercayaan karyawan mampu terjaga. Selanjutnya ada pemberian feedback dan juga evaluasi. Setelah pemberian imbalan, organisasi akan mengevaluasi efektivitas sistem pemberian imbalan yang sudah diterapkan. Apakah ada masukan dari karyawan yang mampu digunakan untuk memperbaiki kebijakan imbalan di masa depan? Yang kedua, kita akan membahas tentang hukuman. Selanjutnya ada hukuman atau punishment. Punishment atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak dilakukan kembali di masa depan. Jenis hukuman itu ada dua berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu secara lisan dan tertulis. Salah satu implementasi dari hukuman dalam perilaku berorganisasi diantaranya penerapan aturan bahwa setiap anggota wajib menghadiri rapat rutin dan mengikuti program kerja sesuai yang telah ditentukan. Apabila seseorang anggota sering absen tanpa pemberitahuan atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, ketua divisi atau pengurus inti dapat memberikan teguran lisan sebagai peringatan awal. Jika perilaku tersebut terus berlanjut, organisasi akan mengeluarkan teguran tertulis berupa surat peringatan yang disampaikan secara resmi kepada anggota yang bersangkutan. Penerapan hukuman ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, kedisiplinan, serta komitmen dalam mencapai tujuan organisasi mahasiswa. Oke, selanjutnya ada tujuan pemberian hukuman dalam aspek kedisiplinan dan efek jerak. Hukuman bertujuan untuk menegakkan aturan dan norma yang ada, sehingga individu menjadi lebih sadar dan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab. Tujuan pemberian hukuman dalam kedisiplinan adalah untuk memperbaiki dan mendidik individu yang melanggar aturan, memberikan pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan, serta memelihara tata tertib dan norma yang berlaku. Tujuan pemberian hukuman dalam konteks efek jerah adalah untuk mencegah perilaku tindak pidana mengulanginya dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, serta menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Hukuman dalam memperbaiki dan mendidik bertujuan untuk membantu individu menyadari kesalahan dan belajar dari pengalaman, sehingga mereka dapat berperilaku lebih baik di masa depan. Oke, yang selanjutnya adalah dampak hukuman, yaitu dampak psikologis dan organisasional. Hukuman dalam konteks organisasi diberikan sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Namun, penerapan hukuman memiliki dampak yang luas, baik pada individu yang menerima hukuman maupun pada organisasi secara keseluruhan. Dampak ini dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama. Yang pertama adalah dampak psikologis. Dampak psikologis berhubungan dengan kondisi mental dan emosional karyawan yang meliputi hukuman. Beberapa dampak utama meliputi penurunan motivasi. Hukuman yang diberikan tanpa pendekatan yang adil atau tanpa memberikan kesempatan untuk perbaikan dapat membuat karyawan kehilangan semangat kerja dan merasa tidak dihargai. Selanjutnya ada dendam atau perasaan tidak adil. Jika karyawan merasa hukuman yang diberikan tidak proporsional atau tidak adil, mereka dapat mengembangkan perasaan dendam terhadap manajemen yang berpotensi menyebabkan konflik di tempat kerja. Kemudian perubahan perilaku. Dalam beberapa kasus, hukuman dapat membuat karyawan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Tetapi jika berlebihan, mereka mungkin hanya bekerja dengan tujuan menghindari hukuman, bukan karena komitmen terhadap organisasi. Oke, yang kedua ada dampak organisasional. Selain mempengaruhi individu, hukuman juga memiliki konsekuensi bagi organisasi secara keseluruhan, diantaranya penurunan kinerja. Jika hukuman diterapkan terlalu sering atau tidak sesuai dengan tingkat kesalahan, karyawan dapat kehilangan semangat kerja yang pada akhirnya berpengaruh pada efektivitas dan produktivitas tim maupun perusahaan. Kemudian tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Hukuman yang tidak diimbangi dengan pendekatan pembinaan dapat mendorong karyawan untuk mencari peluang kerja di tempat lain, sehingga meningkatkan tingkat keluar masuknya karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya ada perubahan dalam budaya perusahaan. Jika organisasi lebih sering menerapkan hukuman dibandingkan penghargaan atau bimbingan,
maka lingkungan kerja bisa menjadi kurang kondusif, penuh tekanan, dan kurang inovatif. Serta yang ketiga, kami akan membahas tentang disiplin. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Mafibula dengan NIM 4. Materi selanjutnya adalah disiplin. Disiplin merupakan suatu kesadaran yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Disiplin adalah suatu sikap moral yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban berdasarkan acuan nilai normal. Disiplin juga merupakan upaya untuk membentuk tingkah laku sesuai dengan yang sudah ditetapkan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan diharapkan. Dengan disiplin, seseorang akan lebih terbiasa untuk tetap tepat waktu, bertanggung jawab, dan konsisten di dalam melakukan sesuatu. Oke, kemudian adalah peran disiplin di dalam suatu manajemen. Disiplin adalah salah satu elemen penting di dalam suatu manajemen yang akan memastikan segala sesuatu berjalan dengan tertib dan lancar di dalam pelaksanaan suatu tanggung jawab. Dengan disiplin, setiap tanggung jawab dapat dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan akan mendapatkan hasil yang optimal. Disiplin yang baik tidak hanya Disiplin yang baik tidak hanya tentang mengikuti aturan, namun juga yang mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu membahas tentang jenis-jenis disiplin. Di sini disiplin dibagi menjadi dua. Yang pertama ada disiplin preventif, yaitu tindakan yang mendorong seseorang untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Di sini tuh artinya disiplin ini dilakukannya sebelum terjadi masalah. Contohnya yaitu kayak membuat peraturan gitu, tata tertib agar tidak terjadi masalah. Lalu yang kedua ada disiplin korektif, yaitu upaya penerapan disiplin kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan dan kepadanya dikenakan sanksi secara bertahap. Artinya, kegiatan pendisiplinan secara korektif sendiri itu akan dilaksanakan setelah terjadinya masalah. Contohnya yaitu pemberian skorsing dan lain-lain. Setelah membahas kedua jenis disiplin tadi, maka akan ditemukan perbedaan utama dari kedua jenis disiplin tadi. Disajikan dalam bentuk tabel dalam berbagai aspek. Yang pertama, pada aspek tujuan, disiplin preventif itu bertujuan mencegah pelanggaran, sedangkan pada disiplin korektif tujuannya untuk memperbaiki pelanggaran. Selanjutnya di aspek waktu tindakan, disiplin preventif sebelum masalah terjadi, untuk disiplin korektif setelah masalah terjadi. Yang ketiga, aspek pendekatan untuk disiplin preventif sifatnya proaktif, sedangkan disiplin korektif itu sifatnya reaktif. Dan aspek terakhir, fokus dari disiplin preventif itu untuk membangun kesadaran dan kepatuhan. Untuk disiplin korektif, fokusnya yaitu memberikan konsekuensi dan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Bizra dengan NIM 70. Nah, di sini situ saya akan memaparkan mengenai prinsip-prinsip disiplin. Yang pertama itu ada pendisiplinan dilakukan secara pribadi. Proses pendisiplinan itu sebaiknya dilakukan secara langsung dan pribadi, bukan di depan umum. Hal itu bertujuan agar individu yang disiplinkan itu nggak merasa dipermalukan dan lebih menerima pembinaan dengan baik. Contohnya itu ketika seorang karyawan itu datang terlambat ke kantor beberapa kali. Kemudian atasannya itu memanggilnya ke ruangannya untuk berbicara secara pribadi mengenai keterlambatan tersebut. Atasan itu memberikan teguran secara langsung tanpa mempermalukannya di depan rekan kerja. Selanjutnya yang kedua ada keadilan dalam pendisiplinan. Maksudnya itu dalam menegakkan kedisiplinan itu harus ada keadilan dan nggak boleh diperlakukan yang diskriminatif. Semua individu itu harus diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya itu ketika dua pegawai melakukan kesalahan yang sama. Misalnya ketika kedua pegawai itu tidak mengikuti prosedur keselamatan di tempat kerja. Pihak manajemen memberikan teguran dan sanksi yang sama kepada keduanya tanpa membedakan status atau hubungan pribadi dengan atasan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pendisiplinan yang bersifat membangun.
Pendisiplinan itu bukan untuk menghukum semata, melainkan harus bertujuan untuk membangun individu menjadi lebih baik. Proses ini harus dilakukan dengan pendekatan yang mendorong perbaikan sikap dan perilaku. Contohnya itu ketika seorang siswa kedapatan menyontek saat ujian. Nah, setelah itu guru mengajak siswa tersebut berdiskusi mengenai dampak buruk menyontek dan bagaimana ia bisa belajar lebih baik tanpa kecurangan. Guru juga memberikan bimbingan tambahan agar siswa lebih siap menghadapi ujian berikutnya. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, setelah pendisiplinan hendaknya dapat bersikap wajar. Nah, artinya itu, setelah proses pendisiplinan selesai, individu yang mendisiplinkan maupun yang didisiplinkan itu harus kembali bersikap wajar. Tidak boleh ada dendam atau perlakuan yang berkepanjangan agar hubungan tetap harmonis dan profesional. Contohnya itu ketika seorang manajer menegur bawahannya karena sering terlambat. Setelah teguran diberikan dan karyawan memperbaiki sikapnya, manajer tetap bersikap profesional dan tidak memperlakukan karyawan tersebut dengan buruk. Hubungan kerja tetap menjadi harmonis. Perkenalkan, saya Jenisa Triawini dengan NIM 100 akan menjelaskan mengenai refleksi dan penerapan di dunia kerja. Yang pertama adalah imbalan dalam dunia kerja. Refleksinya yaitu evaluasi terhadap sistem penghargaan yang diterima, apakah sudah seimbang dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Kemudian penerapannya yaitu perusahaan dapat memberikan imbalan berupa gaji, bonus, tunjangan, atau pengakuan agar meningkatkan motivasi atau produktivitas karyawan. Poin yang kedua yaitu ada hukum dalam dunia kerja. Refleksinya yaitu memahami hak dan kewajiban pekerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan serta kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Kemudian penerapannya yaitu mematuhi peraturan perusahaan, undang-undang tenaga kerja, serta etika kerja agar menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis. Poin yang terakhir yaitu disiplin dalam dunia kerja. Refleksinya yaitu menilai sejauh mana karyawan mematuhi aturan dan menjalankan tanggung jawab dengan konsisten. Kemudian penerapannya yaitu membangun budaya kerja yang tertib, tepat waktu, serta menjaga profesionalisme untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja tim. Dengan menerapkan hasil refleksi secara konsisten, pekerja dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi organisasi. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa imbalan hukum dan disiplin merupakan aspek penting dalam dunia kerja yang harus direfleksikan dan diterapkan. Imbalan yang adil dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, sementara kepatuhan terhadap hukum memastikan hak dan kewajiban pekerja terpenuhi. Disiplin yang baik menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional. Dengan melakukan refleksi secara rutin, individu dapat terus berkembang menciptakan tempat kerja yang lebih harmonis, efisien, dan berdaya saing tinggi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.